My king, can you speak Indonesia? Of course. Kontol, G.O. Block, Anjing Lu, Anjing Mantap. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau lagi di luar negeri, terus kalian asik ngegibah atau ngomong kasar pakai bahasa Indonesia karena ngerasa nggak ada yang paham? Mending sekarang kalian mulai hati-hati deh. Kenapa? Karena faktanya, sekarang ini bahasa Indonesia makin banyak digunakan dan dipelajari sama warga asing di berbagai belahan dunia. Bukan cuma diaspora kita aja yang banyak, tapi anak muda di negara maju mulai tertarik pakai bahasa kita. Di video ini diceritain kejadian di Jerman. Jangan sembarangan ngomong aneh-aneh di sana, karena banyak banget orang Jerman yang ternyata bisa bahasa Indonesia. Di Jerman, jangan sembarangan ngomong pakai bahasa Indonesia. Samping lo ada bule ganteng. Tapi lu nyium gak sih? Badannya bau banget kayak kambing. Jangan ngomong aneh-aneh. Nexterhout, Universitätsklinikum. Permisi, bule bau kambing mau lewat. Oh, tapi terima kasih bilang saya ganteng. Saya juga sering mandi loh. Kenapa nggak boleh sembarangan ngomong bahasa Indonesia? Biar aku jelaskan buat kalian. Karena di Jerman itu banyak yang bisa bahasa Indonesia. Mau orang tua, anak muda, mau yang tinggal di kota besar, kota kecil, pasti ada aja yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Soalnya zaman dulu, Jerman itu banyak ngirim misionaris ke Indonesia untuk nyebarin agama Nasrani. Kedua, Jerman itu punya program pertukaran pelajar atau mahasiswa dengan Indonesia. Ketiga, orang Belanda juga banyak yang kerja di Jerman. Di Belanda itu juga ada program pertukaran pelajar dengan Indonesia. Jadi, kalau nggak mau kejadian yang aku alami juga kejadian ke kalian, tolong dijaga ya mulutnya. Ada lagi cerita dari Queen, mahasiswi asal Thailand. Dia kuliah di Malang dan awalnya susah banget belajar bahasa Indonesia sampai mau nyerah. Tapi uniknya, dia justru jadi lancar gara-gara disemangatin sama ibu temannya yang bilang dia bodoh karena sudah setahun tinggal tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak cuma itu, ada juga Johan dari Prancis yang pernah tinggal di Surabaya buat latihan bulu tangkis. Gila sih, dia nggak cuma bisa bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Jawa juga. Fokus Taiwan Indonesia saat ini kita berada di Taipei Arena dalam rangka International Masters Game. Di samping saya ini ada salah satu bule. Nah, ini bukan orang Indonesia ya, tapi orang Prancis. Tapi uniknya dia bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa berbahasa Jawa. Nah, kita akan tanya-tanya dengan namanya Yohan dari Prancis. Kita tanya-tanya pengalamannya seputar tinggal di Indonesia. Hello Yohan. Hello, Lapokon. Lapokon. Lapokon, ya. Yohan, berapa lama tinggal di Surabaya dulu? Saya tinggal setahun di Indonesia, di Surabaya, untuk latihan bulu tangkis. Tapi sudah lama, tahun 2014. Dan saya latihan 6 jam satu hari. Iya, pues kesel. Selalu capek. Capek terus. Tapi enak. Good experience. Kenapa aku bisa ngomong bahasa Indonesia? Hai, salam kenal, saya Queen, orang Thailand yang bisa bahasa Indonesia sedikit. Hari ini aku mau jawab kenapa aku kok bisa ngomong bahasa Indonesia. Kemarin aku kuliahnya di Muhammadiyah Malang dan jurusannya hubungan internasional. Angkatan 2016 kalau nggak salah, 2016. 1 tahun pertama aku masih gak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali dan aku berapa kali udah kalah semangat untuk belajar bahasa Indonesia karena susah banget. Ceritanya aku ada teman dari Balikpapan, dia ajak aku jalan-jalan ke rumahnya, tapi waktu itu aku masih gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Pas aku ketemu sama mamanya, dia tanya aku sudah berapa lama di sini pakai bahasa Inggris, aku bilang udah 1 tahun. Dia balasnya kayak gini, dia bilang udah 1 tahun kenapa gak bisa bahasa Indonesia kok bodohnya. Dari hari itu aku belajar dari cabai, bawang merah, bawang putih sama ibunya. Sampai itu 3 bulan aku lancar bahasa Indonesia. Enak aja bilang aku bodoh, Bu. Saya mohon semuanya menikmati kehadiran ini. Kalau makanan ini Australia tidak cukup enak, silakan tambah kecap manis, kecap asin, sambal, apa aja boleh, nggak apa-apa. Terus terang aja, saya tidak sebenarnya suka sama orang chaser itu. Mereka sedikit pede, GR, goblok. Kalian penasaran nggak, gimana bunyi bahasa Indonesia di telinga orang luar? Ternyata, menurut orang Jepang, kalau kita lagi ngobrol sesama orang Indonesia, yang mereka dengar itu cuma dominan huruf R aja. Mungkin karena kosakata kita banyak pakai R, kayak, pergi, berangkat, belajar, atau ramah. Selain itu, banyak bule yang masih kesulitan ngucapin huruf-huruf tertentu kayak G,
J, atau W, yang pengucapannya beda sama bahasa mereka. Ini bacanya apa? Oh, itu B. Oke, kalau ini itu G. Oke, berarti ini K dong. Enggak, itu K. Nah, terus ini Ma. Itu M. Nah, terus ini H. Itu J. Ini bahasa apaan sih? Jadi kan gue, selama ini kita kalau dengar orang luar negeri ngomong, contohnya pakai bahasa Inggris ya, yang kita dengar itu kan kayak cuma suara gitu doang kan. Orang Thailand ngomong, yang kita dengar itu cuma kayak kop kamen kap, ini kolak kap, kap kolak kap. Kalau orang India ngomong, yang kita dengar itu cuma mere ketelie, mere ketelie. Orang Cina ngomong, yang kita dengar di telinga itu cuma kayak cing chao ne cing chao cing shai shai tai no. Kalian sendiri sadar nggak? Orang luar itu kalau dengar orang Indonesia ngomong, yang mereka dengar itu apa coba? Ini aku nanya langsung sama temanku yang orang Jepang. Kata mereka, kalau kalian ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang kami dengar itu kalian cuma mengucapkan huruf R. Jadi kata mereka, kalau kita orang Indonesia ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang mereka dengar di telinga mereka itu cuma kayak gitu. Karena kata mereka, kosakata Indonesia itu kebanyakan pakai huruf R. Pergi, berangkat, belajar, rata-rata, ramah, Sekarang, bahasa Indonesia nggak cuma eksis di negara tetangga kayak Malaysia atau Timor Leste aja. Di Australia, Korea Selatan, Jepang, sampai Timur Tengah, bahasa kita sudah diajarkan di sekolah dan universitas. Kenapa mereka tertarik? Katanya sih karena bahasa Indonesia itu relatif mudah dipelajari dan fleksibel buat percakapan sehari-hari. Ini juga punya efek domino yang bagus buat pariwisata kita, karena makin banyak yang bisa bahasanya. Sekarang kita beli es krim. Es krim matcha. Es krim ala matcha. Netizen pun ngakak. Lancar amat, Neng. Seru banget lihat gimana bahasa kita makin dikenal. Tapi kenapa kita belajar bahasa mereka belibet? Makin penasaran mereka buat datang langsung ke Indonesia. Jadi, gimana menurut kalian? Apa dalam beberapa tahun ke depan bahasa Indonesia bakal jadi salah satu bahasa global yang paling dominan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian bangga jadi anak Indonesia.